Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Anggraini dengan NIM 19000150033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kombinatorika. Pengertian dari kombinatorika adalah cabang matematika untuk mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Dalam kombinatorika ini, kita memiliki kaidah dasar penghitungannya. Di antaranya, kaidah pertama adalah kaidah perkalian. Misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan. Maka, bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, akan terdapat P kali Q hasil percobaan. Untuk kaidah kedua, yakni kaidah penjumlahan. Misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan, maka bila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, hanya salah satu percobaan saja yang dilakukan. Akan terdapat P ditambah Q hasil percobaan. Dalam kaidah dasar menghitung ini, dapat membuat poin-poin di mana jika ada dan, maka penyelesaiannya menggunakan kaidah perkalian. Begitupun, jika menggunakan atau, maka dapat diselesaikan dengan kaidah penjumlahan. Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan contoh pertama. Sebuah kantin di Sekolah Dasar Pelita Jaya menyediakan 3 jenis makanan, yakni nasi goreng, siomay, dan bakso. Serta terdapat 2 jenis minuman, yakni es teh dan es tebu. Jika setiap siswa memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Di sini terdapat dan, maka akan diselesaikan dengan kaidah perkalian. Maka penyelesaiannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 pasang. Selanjutnya, contoh soal kedua. Jabatan Ketua Himpunan Mahasiswa dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan tahun 2020 atau angkatan tahun 2021. Jika mahasiswa angkatan tahun 2020 terdapat 12 orang dan angkatan 2021 terdapat 22 orang, berapa cara memilih ketua himpunan mahasiswa? Pada contoh soal kedua ini dapat diselesaikan dengan cara kaidah penjumlahan. Yakni penyelesaiannya 12 ditambah 22 adalah 34. Kaidah dasar menghitung tadi hanya berlaku untuk menghitung 2 percobaan. Apabila untuk menghitung lebih dari 2 percobaan, maka menggunakan perluasan kaidah dasar menghitung. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan PI hasil. Maka dengan menggunakan kaidah perkalian, apabila N percobaan tersebut dilakukan bersamaan, maka terdapat P1 dikali P2 dikali dan seterusnya dikali hasil. Kemudian, apabila hanya salah satu dari percobaan tersebut dilakukan, maka dapat digunakan kaidah penjumlahan. P1 ditambah P2 ditambah seterusnya ditambah PN hasil. Kita akan coba menyelesaikan contoh soal. Bit biner hanya 0 dan 1. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika A. Panjang string 5 bit dan B. Panjang string 8 bit atau sama dengan 1 byte. Jika panjangnya 5 bit, maka setiap posisi dalam bit tersebut ada 2 kemungkinan, yakni 0 atau 1. Untuk penyelesaian yang A, untuk bit pertama, 2 kemungkinan, bit kedua, 2 kemungkinan, bit ketiga, 2 kemungkinan, bit keempat, 2 kemungkinan, dan bit kelima, 2 kemungkinan. Karena seluruh bit tersebut harus terisi, maka menggunakan kaidah perkalian, yakni 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 5, maka hasilnya 32 buah susunan bit. Untuk penyelesaian yang B,
Jika untuk 8 bit berarti 2 pangkat 8, yang hasilnya 256 buah susunan bit. Dan selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Urutan diperhatikan, perulangan tidak diperbolehkan. Kita akan menyelesaikan sebuah contoh soal. Berapa banyak cara mengurutkan nama 25 buah pulpen? 25 di sini dapat dianalogikan menjadi 25 pulpen yang memiliki warna berbeda, yang akan ditempatkan ke 25 posisi. Maka, terdapat 25 cara mengurutkan 25 buah pulpen dan penyelesaiannya adalah 25 faktorial. Selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kita akan coba menyelesaikan contoh soal. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dan terdapat 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah, menurut rumus permutasi, jika 2 bola itu dianggap berbeda, maka jumlah susunannya adalah P3,2. Namun, karena 2 bola itu berwarna sama, maka dibagi dengan 2, yakni P3,2 dibagi dengan 2, maka sama dengan P3,2 dibagi 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Demikian pembahasan materi kombinatorika ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.